aja nih jurusan-jurusan yang butuh portofolio? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian untuk SNBP maupun SNBT? Ada juga nih beberapa jurusan yang memang membutuhkan portofolio. Apa sih artinya dari portofolio itu? Jadi portofolio itu adalah lembar kerja yang dibuat oleh sahabat GP semua dari hasil karya yang orisinil ataupun kamu buat sendiri ya. Jadi jangan sampai plagiat, apalagi pakai joki. Di website resminya SNPMB sendiri itu udah ada jurusan-jurusan yang memang membutuhkan portofolio. Ada 11 jurusan tuh. Jurusan yang pertama adalah jurusan olahraga. Jurusan yang kedua adalah jurusan seni rupa, desain, dan kriya. Jurusan ketiga adalah jurusan seni tari. Jurusan yang keempat adalah jurusan seni musik. Jurusan yang kelima adalah jurusan seni karawitan. Jurusan yang keenam adalah etnomusikologi. Jurusan ketujuh adalah jurusan teater. Jurusan kedelapan ada jurusan fotografi. Jurusan kesembilan ada jurusan film dan televisi. Jurusan yang kesepuluh ada seni pedalangan. Dan yang ke-11 adalah sendra tasik. Wah, ternyata banyak banget nih jurusan-jurusan yang membutuhkan portofolio. Kalau kamu mau lihat informasi lengkapnya, kamu bisa cek juga di website resminya SNPMB, yaitu di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kamu di situ bisa langsung cek ke bagian informasi unduhan. Setelah itu, kamu cek bagian portofolio. Di situ ada 11 bidang ataupun jurusan yang udah kakak sebutin tadi. Sebenarnya di situ panduannya udah lengkap banget ya. Di masing-masing jurusannya juga udah dijelasin banget di situ. Akan tetapi banyak juga nih yang kadang-kadang menyepelekan dan ada hal yang perlu kamu perhatikan pada saat kamu mau membuat portofolio. Yang paling pertama yaitu pengisian identitas. Kamu harus cek lagi data-data dan identitas resmi kamu nih. Jangan disepelekan juga. Kemudian perlu diperhatikan juga lampiran karya yang diminta. Jangan sampai yang dimintanya ini tapi yang kamu lampirkan berbeda. Harus sesuai dengan apa yang diminta oleh penyelenggara. Dan yang ketiga adalah deskripsi diri yang berisi motivasi serta pengalaman kamu di bidang tersebut. Jadi bentuk deskripsi diri ini bisa jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurusan yang kamu ambil. Misalkan aja kamu mau ngambil seni tari, kamu punya pengalaman untuk mengikuti perlombaan atau bahkan diundang ke acara kementerian nih untuk mengisi kegiatan-kegiatan resmi. Kamu bisa tambahin tuh di deskripsi diri ini. Apalagi kalau kamu juga termotivasi banget untuk mengembangkan kemampuan serta potensi diri kamu dengan lebih baik, serta bukti prestasi dari pengalaman kamu sebelumnya. Jadi pada bagian ini memungkinkan penambahan nilai dari kredibilitas portofolio di jurusan yang sesuai dengan bukti prestasi serta kegiatan yang telah kalian lakukan. Terus kira-kira format portofolio itu kayak gimana nih Kak? Oke, jadi kalau kamu lihat lagi bahwa 11 jurusan yang kakak bicarakan sebelumnya itu memiliki format-format yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada juga yang formatnya itu sekedar teks bacaan atau dalam tulisan Word, ada juga berupa gambar atau dalam bentuk scan, ada juga dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk audio aja, atau
atau juga bisa dalam bentuk video. Harus kalian perhatikan juga bahwa ukuran file maksimum untuk mengupload portofolio ini sebesar 100 MB. Jadi jangan juga mepet-mepet dari ukurannya. Kendala ini dapat terjadi ketika terlalu lama pada proses penguploadan file. Sehingga kalau kakak sarankan jangan terlalu mepet banget pada saat pengumpulan batas waktu portofolio tersebut. Memang sih butuh persiapan portofolio yang lebih matang untuk kamu masuk ke jurusan-jurusan yang kakak bilangin tadi. Makanya kalau kakak saranin kalian itu upload portofolionya jangan terlalu mepet banget sama deadline, karena di tahun-tahun yang sebelumnya itu ada juga nih yang gagal cuman gara-gara penguploadan portofolionya itu terlalu mepet dengan waktu deadline-nya. Kalau kalian juga masih bingung nih kira-kira contoh portofolionya gimana, kamu bisa juga tuh cek referensi dari kakak kelas kamu sebelumnya atau alumni kamu nih yang masuk ke jurusan-jurusan yang memang membutuhkan portofolio. Kalian bisa pelajarin dan kalian bisa kembangin dari contoh-contoh yang dibuat sama kakak kelas kamu sebelumnya. Jangan terlalu menyepelekan untuk pendataan ataupun untuk portofolio ini, karena faktor portofolio ini menjadi salah satu faktor pendukung kelulusan kamu di SNBP ataupun SNBT di tahun 2023 kali ini. Tentunya untuk 11 jurusan yang kakak sebutin di awal itu ya, harus dicek kembali ketentuan-ketentuan pada saat kamu mengupload portofolio, dan dicek kembali file yang harus kamu unggah sesuai dengan portofolio di jurusan yang kamu pengenin. Jangan sampai terlalu terburu-buru banget sehingga kamu terlewat nih kalau ternyata ada keterangan tambahan tapi kamu tidak memasukkan keterangan tersebut. Nah, harus hati-hati ya dan dibaca lagi secara lebih teliti. Tetapi juga jangan terlalu berleha-leha. Tadi kakak pesan juga, kalau misalkan terlalu berleha-leha dan terlalu mepet, bisa jadi kamu terburu-buru pada saat waktu penguploadan file tersebut. Sehingga sangat disayangkan banget kalau hanya sekedar hal-hal teknis seperti itu, kamu jadi gak bisa lolos di SNBP ataupun SNBT di tahun 2023 ini. Semangat buat semuanya, dan semoga aja kamu bisa keterima di PTN-PTN favorit yang kamu pengenin. Semoga video ini bermanfaat, and see you in next video. Dadah!